Dan teman-teman, kalau mau dapat ikan paus, harus kita pakai kapal tanker. Nggak bisa kita pakai kail kecil. Antum celengan masjid lewat, 1.000, 2.000. Lalu minta sama Allah kesehatan, keturunan, selamat dari neraka, masuk surga, 2.000 rupiah. Yang bujang-bujang minta jodoh yang cantik, yang tinggi, yang kaya, 2.000. Gimana caranya? Coba teman-teman belajar sekarang, konsepnya beda. Dan saya juga dulu begitu waktu kecil, pernah dibelikan celengan untuk nabung. Sekarang saya ubah pola itu. Setelah saya belajar teori agama, saya ubah. Maka anak-anak saya tidak ada yang saya belikan celengan. Kenapa? Kalau kita belikan celengan, kita ajarin dia nabung. Dia nabung, dia nggak akan sedekah. Sekarang ubah teman-teman. Kasih duit dia kalau dia pergi sekolah. Kemudian bilang, nak, nanti kalau sholat di musola dekat sekolahmu, masukkan uang ke celengan ya. Nanti kalau ada temanmu yang tidak punya, kasih, bantu. Ajarin sedekah dari awal. Karena sifat Nabi Muhammad SAW adalah, kata Abdullah bin Mas'ud, beliau lebih ringan, lebih cepat dalam bersedekah daripada angin yang menghembus. Gak pernah nolak orang. Itu karakter Nabi SAW. Dalam hal keberanian, lebih jauh lagi. Sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan radhiyallahu anhu, kalau kami sedang di kancah peperangan dan menemukan musuh lagi besar atau dari pesat-pesatnya menyerang kami, kami semua berlindung di belakang Nabi SAW. Banyak pemimpin, mereka cuma tahu teriak-teriak dari luar. Pasukannya kalah, menang, ada yang mati, ya, urusan mereka. Tapi Nabi SAW tidak. Begitu beliau motivasi perang, beliau ada di depan. Beliau yang memimpin peperangan sallallahu alaihi wasallam. Gitu kan? Pemberani sekali. Bahkan beliau punya keterampilan perang yang luar biasa. Beliau ahli gulat, beliau ahli pedang, ahli panah, ahli semuanya. Waktu perang Uhud, pasukan muslimin terdesak. Lalu pasukan Quraisy 2.000 orang lebih mau menyerang. Pada saat muslimin lagi terdesak dan banyak luka, maka Nabi SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, berikan kepada aku lembing, lembing tombak kecil. Lalu kata Ali bin Abi Thalib, Nabi SAW pun mundur, kemudian maju ke depan melempar lembing tersebut dengan kerasnya, saking kuatnya lemparan Nabi sampai kami semua terpental. Sampai kami semua terpental, lalu kemudian terarahlah ke orang Quraisy, dan saking kuatnya lembing tersebut, gara-gara itu orang-orang Quraisy ragu untuk maju. Beliau pemberani sallallahu alaihi wasallam, dan beliau selalu berdoa dan mengajarkan kita sebagai umatnya doa, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, jauhkan kami dari sifat pengecut dan sifat pelit, tidak mau bersedekah. Nabi SAW orang yang sangat lembut, baik, ya. Sampai pernah beliau utangkan uang, atau maaf, beliau pernah utang kurma kepada pendeta Yahudi. Beliau punya anak mantu Utsman bin Affan kaya raya. Ada sahabatnya, ada mertuanya Abu Bakar kaya raya. Tapi beliau tidak pernah minta, mengemis tidak mau. Dan beliau mengatakan dalam sebuah hadis, siapapun yang membuka pintu iffah, kemuliaan, tidak mengemis, kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, minta-minta, kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Maka Nabi SAW tidak meminta. Beliau pergi ke satu orang Yahudi, utang. Akan dibayar jatuh tempo. Subhanallah, belum masuk batas jatuh tempo, Nabi SAW lagi duduk di masjid, kemudian lagi nyampaikan ceramah kepada para sahabat, lagi ngobrol. Yahudi ini tiba-tiba muncul. Dia berdiri di sebelah Nabi SAW, Nabi lagi duduk. Waktu itu Nabi sebagai Nabi dan sebagai Raja, menguasa. Dan orang Yahudi ini juga salah satu masyarakatnya, karena beliau pemimpin di Madinah. Maka tiba-tiba tanpa ada angin, ada apa, Yahudi ini tiba-tiba melihat imamah Nabi, terlihat di kepala, lalu ada kain yang turun, diletakkan di pundak sebelah kiri, dari kanan turun ke kiri. Lalu Yahudi itu tarik dari belakang sisa imamah itu, sehingga leher Nabi tercekik di depan para sahabat. Maka melihat hal tersebut, Umar bin Khattab di depan marah, ya. Lalu dia henuskan pedangnya, memberikan atau menunggu isyarat dari Nabi, bunuh Yahudi ini atau enggak gitu. Lalu Nabi SAW, Umar terdiam karena Nabi SAW tenang saja dalam kondisi lehernya tercekik. Lalu Nabi balik ke Yahudi tersebut, bicara dengan baik sekali. Beliau mengatakan, ada apa hai Yahudi? Dia bilang, hai Muhammad, bayar utangmu. Padahal banyak sahabat itu tidak tahu Nabi utang. Orang ini yang sampaikan, hai Muhammad, bayar utangmu. Karena saya tahu orang-orang Quraisy suka menunda-nunda bayar utang. Jadi sudah nagih, kasar lagi.
lalu menghina lagi suku Nabi SAW. Gitu kan. Maka yang terjadi, Nabi SAW dengan tenang, ya, dengan diam, dengan sangat tenang dia mengatakan, bukankah belum tiba waktunya? Kan belum jatuh tempo. Dia bilang, walaupun saya mau sekarang kau bayar. Nabi SAW menghadap ke Umar. Karena tadi sahabat-sahabat Nabi yang lain pada diam, Umar yang henuskan pedang. Lalu dia mengatakan, Nabi SAW mengatakan, hai Umar, pergilah ke Baitul Mal, ambil 20 sak kurma. Jadi 20 genggaman tangan utangnya Nabi, ambil dari Baitul Mal, bayarkan utang saya. Lalu tambah lagi 20 sak. Kata Umar, ya Rasulullah, 20 sak pertama utang anda, 20 sak kedua untuk apa? Kata Nabi SAW, hukuman karena kenapa kau menakut-nakuti dia. Umar mana yang dihardik oleh Nabi SAW? Umar jalan ke Baitul Mal. Yahudi ini ikut dari belakang. Umar ini sudah jengkel sekali sama si Yahudi ini. Begitu tiba di Baitul Mal, Umar tata rapi 20 sak, dihidangkan. Ini punya kamu. Begitu dia mau siapkan 20 sak yang kedua, yang bonus buat dia, maka Yahudi itu bilang, enggak usah hai Umar. Kata Umar, ini bukan urusanmu. Ini perintah Rasulullah SAW. Kata dia, sebentar hai Umar. Boleh saya bicara sebentar? Kata dia, silakan. Dia bilang, hai Umar, apa kau tahu siapa saya? Kata Umar, saya enggak mau tahu siapa kamu. Kena marah sekali Umar sama dia. Dia bilang, saya Fulan bin Fulan. Rupanya ini pendeta Yahudi. Orang ini pendeta Yahudi. Dan namanya masyhur. Cuma kan zaman dulu enggak ada kamera, orang enggak bisa lihat foto. Kalau kecuali ketemu fisik baru tahu kan. Sekarang kita biar tidak pernah ketemu, lihat fotonya sudah tahu orangnya. Umar bilang, apa kau betul dia? Dia bilang, iya. Saya tahu kau adalah pendeta Yahudi dan kau tahu ini adalah Rasulullah. Kenapa kau lakukan itu? Kata Yahudi itu apa? Hai Umar, apa kau kira saya orang gila? Datang ke masjid kalian, mencekik Nabi dan raja kalian, berkata kasar sama dia. Itu mempertaruhkan nyawa saya. Saya sudah tahu, bisa saja tadi kalau Nabi kalian suruh, mungkin kau sudah menebas leherku. Itu sudah saya siap pertaruhkan. Kata Umar, kenapa kau lakukan? Dia bilang, sebenarnya hai Umar, saya ini sudah lama mau masuk Islam. Dan saya tahu betul ciri kenabian ada pada Muhammad. Semua yang disebutkan dalam Taurat ada sama dia. Tinggal ada satu yang saya mau buktikan. Yaitu ada dalam Taurat tertulis, ghalaba hilmuhu ghadabu. Sifat kasih sayangnya mengalahkan emosinya. Dan itu tadi saya lakukan, sengaja mancing emosinya, nagih utang sebelum waktu, cekik lehernya, berkata kasar di masjid dan di depan pengikutnya. Ternyata hai Umar, dia betul-betul seorang nabi. Maka saya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam gara-gara akhlak Nabi SAW. Dan sekian banyak kisah lembutnya Nabi SAW ini. Dan teman-teman, lembut Nabi SAW seperti ini tentu pada tempatnya, pada dalam keadaan aman. Tapi kalau di kancah peperangan beda. Kalau kita sudah berhadapan sama musuh, memang dia keluar ingin memerangi agama Islam, di situ kita butuh ketegasan. Makanya Nabi SAW pernah mengambil pedang lalu berkata kepada para sahabat, siapa yang mau memberikan haknya Allah dan Rasulnya di pedang ini? Ada beberapa sahabat berdiri sampai terakhir Abu Dujana, Syammah bin Harith radhiyallahu anhu, lalu berdiri mengatakan, ya Rasulullah, apa haknya Allah dan Rasulnya di pedang itu? Kata Rasulullah SAW, engkau mengambilnya dan menghantamkan ke musuhmu sampai bengkok. Kalau di kancah perang, hukum mereka. Tapi selain itu nggak boleh. Berlemah lembut dengan mereka, menjadikan mereka sebagai mad'u, tempat untuk didakwahi, ya. Target dakwah itu adalah perintah Nabi SAW. Makanya teman-teman kita ingatkan sekali, perilaku-perilaku yang membom sana sini, lalu mengatasnamakan Islam, ini harus diberikan nasihat. Enggak boleh ini mengatasnamakan jihad. Dari mana Islam mengajarkan kita untuk bunuh diri kita? Kemudian kita mengatakan itu mati syahid. Bunuh diri. Kalau kita bawa bom di kancah peperangan, lempar ke musuh, mereka meledak mati, kita kena percikannya lalu mati, mati syahid. Tapi bunuh diri, gimana caranya? Kan gitu. Maka harus difahami ini, karena banyak generasi muda salah faham dengan masalah itu. Nabi SAW berkata tentang orang kafir zimmi. Jadi orang kafir ada dua, ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Kafir zimmi teman-teman, orang kafir yang di bawah naungan pemerintah Islam, ya. Jadi kalau mereka warga negara Indonesia, tidak buat masalah, bertetangga dengan kita baik, ya,
kemudian mereka juga buka usaha, mereka tidak buat masalah, nggak boleh diganggu. Kata Nabi SAW, man ada dhimmiyan kuntu lahu khasiman yaumal qiyamah. Siapa yang mengganggu orang zimmi, orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam, ya, sengaja ambil hartanya, sengaja buat masalah dengan dia, maka dia akan jadi musuhku pada hari kiamat. Nabi SAW marah. Kalau sempat membunuh orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam atau di bawah perdamaian, perjanjian perdamaian dengan Islam, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna riha la tujatu min masirati arba'ina kharifa. Siapa yang membunuh orang kafir yang di dalam akad perdamaian dengan umat Islam, mereka enggak buat masalah, maka dia tidak akan mencium bau surga, dan bau surga tercium dari jarak 40 tahun. Jadi tidak boleh ganggu. Jangan kena tetangga orang kafir, ini kafir nih, matikan aja lampunya, kempesin aja ban mobilnya, tipu aja, nggak boleh, haram dalam Islam. Ada hukum, Nabi SAW contohkan. Tapi yang kedua, kafir harbi, orang kafir yang keluar bawa senjata mau merangin kita. Nah di situ kita tunjukkan keberanian, hukum mereka, karena mereka sudah berani. Makanya Nabi SAW menghukum Quraisy di Badr, di Uhud, ya, di Khandaq, ya, ini semua di Hunain. Peperangan Nabi SAW banyak karena mereka melakukan perbuatan tersebut. Dan sekian banyak akhlak Nabi SAW yang sangat mulia. Kalau kita mau rentet ini teman-teman, sejarah tidak akan pernah habis. Saya kaji Sirah Nabawi 38 episode kurang lebih, itu bisa sampai 2-3 tahun baru selesai. Karena banyaknya hikmah-hikmah yang kita bisa ambil dari akhlak Nabi, dari perilaku Nabi SAW. Tapi karena melihat acara Tabil Akbar kita cuma 2-3 jam, 2 jam saja, maka kita akan ringkaskan insya Allah di poin, sampai poin tadi tentang masalah akhlak.